Kami kembali lagi di Kompas Petang dan kami masih berbicara soal apa benar ada kaitan antara Organisasi Papua Merdeka atau OPM di balik kelompok teroris KKB. Sudah bergabung bersama kami Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau Kaba Intel Kampolri, Komjen Paulus Waterpauw, dan masih bergabung pula mantan Menteri Luar Negeri OPM Nick Messet. Saya ke Pak Paulus, apa kabar Pak Paulus? Selamat sore. Mbak Friska, selamat sore. Ya, Pak Nick Messet, selamat sore. Selamat sore, Pak Paul. Sore, Pak Paulus. Jadi kalau kita lihat untuk pengejaran KKB ini membuahkan sejumlah hasil. TNI Polri melalui Satgas Nemangkawi sudah menguasai beberapa titik yang dikuasai KKB sebelumnya. Boleh diceritakan kepada kami, Pak, update dari pengejaran ini, kabar baik dari pengejaran ini? Ya, prinsipnya itu kan kelompok, mereka hanya berkelompok yang memang sudah diidentifikasi siapa-siapa aktornya, siapa-siapa pengikutnya, termasuk yang kelompok militannya, gitu ya. Iya. Jadi artinya tinggal bagaimana kesatuan-kesatuan tindak yang memang sudah disiapkan organisasinya oleh satuan tugas kita yang melakukan upaya-upaya sedemikian rupa. Tetapi saya lihat memang belakangan ini keterpaduannya sangat baik sehingga bisa mendapatkan hasil yang sedemikian baik. Begitu. Iya. Di segmen sebelumnya tadi saya sempat bertanya ke Pak Nick apakah ada kaitannya antara OPM dengan KKB. Kalau Pak Nick melihat nampaknya ada garis misi yang berbeda apa yang dilakukan OPM dengan KKB. Kalau dari Pak Paulus membacanya seperti apa? Ya kan sebelum stigma atau label ya yang diberikan kepada organisasi Papua Merdeka itu kan memang sudah sejak mereka melakukan upaya-upaya untuk menolak ada berbagainya upaya-upaya integrasi yang dilakukan ketika tahun 60-an, 63, 69 sampai dengan sekarang gitu ya. Jadi mereka berumani itu organisasi Papua Merdeka. Tapi ketika upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kami ketika saat ini ya pasca reformasi terutama itu kan sudah buat dalam bukan narasi tapi label yang memang legalitas yang memang menyatakan bahwa mereka itu adalah hanya berkelompok dan melakukan kriminal yang bersenjata. Jadi yang kita singkat sebagai KKB itu. Tapi hari ini memang perkembangan tindakan mereka itu memang sudah sangat sedemikian liar ya, brutal kalau orang bilangnya. Karena sebagaimana pedoman yang kita juga sama-sama pahami bahwa ketika mereka berkonflik dengan seseorang atau para pihak itu kan pihak itu saja yang mereka hadapi gitu. Tapi belakangan ini kan artinya sudah bergeser dari pattern mereka begitu ya. Betul. Nah inilah mungkin akhirnya membuat pemerintah juga akan mengambil sikap tegas untuk memberikan sebuah peningkatan level ya dari organisasi yang tingkat itu dan dalam bahasan kriminal murni menjadi kelompok teroris yang memang atau teror yang mereka sering lakukan terhadap masyarakat. Pak Paulus, mohon izin agar gambarnya terlihat dengan baik, bisakah diturunkan layarnya sedikit agar terlihat dengan jelas? Baik. Ini sedikit lagi. Mbak? Ya, baik. Terima kasih Pak Paulus. Nah, jadi artinya kalau bicara soal KKB, tindakannya ini sudah di luar batas kemanusiaan. Tindakannya pun yang saat ini diambil, langkah yang diambil oleh pemerintah adalah tegas untuk mengejar sampai dapat seluruh anggota dari organisasi teroris ini. Begitu Pak Paulus yang harus dilakukan. Ya, prinsipnya negara ini kan negara yang berdaulat, punya aparat yang memang sudah kuat, ya. Baik TNI maupun Polri didukung oleh satuan-satuan tugas lain. Maksud saya bahwa ketika ada kebijakan, ada langkah yang diambil oleh negara ini untuk bagaimana menjaga keutuhan, persatuan, dan lain sebagainya daripada kehidupan kita bersama, itulah hal yang memang sudah dilakukan oleh dengan berbagai pertimbangan ya. Artinya kita juga semua tunduk dan patuh pada keputusan-keputusan
keputusan seperti ini. Memang kemarin ketika pengumuman itu disampaikan langsung oleh Bapak Menko Polhukam, itu memang ada reaksi yang cukup keras. Ya. Bahkan belakangan ini saya monitor juga ada beberapa kelompok-kelompok aliansi mahasiswa Papua, kelompok KNPB, ULMP, dan para pemerhati lain yang berkecimpung di bidang hak asasi manusia, itu mereka juga bereaksi. Ya. Namun demikian saya juga ingatkan bahwa ya inilah keputusan negara. Ketika negara mengambil keputusan, itu kan berarti dengan segala konsekuensi dan juga sudah mempertimbangkan semuanya dengan analisa, kajian, dan lain sebagainya kan. Untuk kepentingan apa? Kepentingan pembangunan itu sendiri saya pikir. Untuk menjaga kenyamanan, keamanan, ketentraman, berlangsungan pembangunan itu sendiri, baik oleh masyarakat asli Papua sendiri maupun masyarakat yang ada yang datang dari Nusantara di tanah Papua itu. Itu kira-kira. Ya, meskipun ada respons tadi. Saya dukung itu lah. Saya dukung. Gitu. Ya. Tadi meskipun ada respons dari berbagai kelompok masyarakat soal labeling organisasi teroris Papua ini, kalau Pak Nik, mengapa sependapat juga? Kenapa ini tepat untuk dilabeli itu? Saya setuju sekali. Kalau ada orang yang mengambil nyawa orang sipil yang kerja di situ untuk membangun daerah itu dengan semena-mena, saya setuju. Itu tidak baik, itu buatan orang jahat. Harus diambil, dan tindakan dari TNI Polri harus cari dan tuntaskan mereka. Karena masa depan dari anak-anak di pegunungan itu adalah kewajiban kita semua untuk mendidik mereka jadi orang yang baik untuk tanah dan bangsa ini. Oke, jadi menurut Pak Nik tidak perlu ada jalan dialog, tapi dilakukan tindakannya, cara bertindaknya sesuai dengan labelnya organisasi teroris. Jadi kejahatan yang luar biasa, begitu Pak Nik? Kalau memang sudah kejahatan luar biasa begitu, mengapa harus dilihat terus? Dijalankan terus. Harus diambil tindakan oleh tentara atau TNI dan Polri. Tangkap orang-orang itu. Ini meresahkan orang-orang yang di kampung untuk cari makan. Ke sana mereka ditangkap oleh KKB, dibunuh. Ini tidak baik. Harus ambil tindakan yang tegas. Saya setuju sekali. Saya setuju. Asal saja TNI dan Polri juga harus pilih. Jangan sampai label semua orang Papua yang di pedalaman itu teroris. Itu saja. Baik, Pak Paulus juga melihatnya sejauh ini apa yang dilakukan oleh Satgas Nemangkawi sudah tepat sasaran semua. Jadi yang memang jadi target adalah KKB dengan keselamatan warga sipil jadi utama, begitu ya Pak Paulus? Ya, saya pikir itu satuan tugas yang kita percayakan ya. Nah, waktu saya jadi Kapolda juga diamanatkan oleh pimpinan bahwa saya sebagai pengendali, Pangdam sebagai wakil pengendali ketika itu. Untuk mengkolaborasi antara satuan tugas yang berasal dari satuan-satuan khusus yang datang dari luar Papua dengan kami yang ada di Papua. Bagaimana mensinergikan, mengkomunikasikan, menghubungkan para pihak, itu para tokoh masyarakat formal maupun informal, itu sama-sama kita bertanggung jawab agar bisa menangani para pelaku kekerasan bersenjata ketika itu. Cuma belakangan ini kan ya mereka sudah sangat-sangat luar biasa saya lihat. Jadi mungkin dalam pikiran saya mereka juga mengikuti tren perkembangan di beberapa negara lainnya dengan melakukan upaya-upaya intimidasi kekerasan yang begitu terstruktur ya, yang kita kategorikan sebagai langkah-langkah tindakan teror begitu. Itu Mbak. Nah jadi ini saya sepakat yang Pak Mises tadi, Pak Nik Message bahwa itu hanya label kepada kelompok, tidak untuk orang Papua. Ya. Nah, itulah yang perlu kita bahas bersama dengan para ahli atau para pakar lain tentang hal-hal seperti ini. Oke, jadi labelnya untuk orang yang melakukan tindakan teror itu hanya untuk kelompok itu saja, begitu ya yang harus ditekankan Pak Paulus. Berikutnya kalau dari Pak Nik, apa yang memang harus dilakukan sekarang? Para pihak untuk bersinergi memberantas kelompok kriminal bersenjata ini yang meresahkan warga di sana, tidak hanya ke aparat, bahkan tadi juga menyasar warga-warga sipil yang tidak berdosa. Ibu Friska, yang tadi saya sampaikan itu, TNI Polri punya tugas itulah mencari orang-orang yang jahat ini, ditangkap, dihukum sesuai dengan apa yang mereka telah lakukan, dan memberikan jaminan kepada masyarakat di pedalaman agar mereka juga bisa hidup aman dan tentram ke hutan,
supaya jangan semua dilabel itu teroris. Betul. Kasihan orang-orang di sana. Itu orang Papua yang sama dengan saya saja. Iya. Tapi ya karena mereka ini punya pendirian lain dan tidak tahu apa-apa, mereka ikut-ikutan. Dari itu sampai kebanyakan yang ikut-ikutan itu yang jadi sasaran dari TNI dan Polri. Tapi kalau sudah ada label untuk orang-orang KKB ini atau teroris ini, ya tangkap mereka lah. Mengapa mesti jalankan mereka main-main di hutan itu? Tangkap dan hukum. Dan Pak Nik yakin bahwa tidak ada pihak manapun termasuk negara luar yang akan mendukung ini seperti yang tadi disampaikan di awal penegasan ya Pak Nik ya? Siapa negara luar mau dukung teroris di Papua? 18 negara saja di Pasifik. Sekarang saya kemarin baru bicara dengan Perdana Menteri Vanuatu. Dia bilang tidak ada teroris di sini. Saya tidak dukung teroris. Saya tidak dukung Benny Wenda kalau dia bikin teroris. Tidak. To stop. Dan ini satu pernyataan dan resmi. Jadi jangan orang-orang pikir bahwa bikin teroris di tanah Papua itu untuk menggalang semua. Tidak ada. There's no place for terrorists in Indonesia, especially in Papua. That's my standpoint. Thank you. Terima kasih Pak Nik. Kalau dari Pak Paulus, saat ini bagaimana agar seluruh pihak bersinergi sama-sama menuntaskan masalah ini? Tentu Pak Paulus sebelumnya dari Kapolda Papua tahu betul apa yang jadi tantangan di sana. Jadi tantangan dan solusinya apa yang bisa dilakukan bersama Pak Paulus? Ya, yang pertama begini Mbak ya, saya melihat perkembangan KKB ini, katakan 10 tahun belakangan ini ya, itu aktivitas kegiatan mereka itu sangat brutal gitu ya, sangat sadisme ya, atau sadis gitu ya, yang mana terhadap anggota kita itu otomatis ya itu dampak akibat daripada sebuah perlawanan mereka terhadap kita, pasti ada risiko untuk anggota kita. Ya. Tapi juga kepada masyarakat sipil dan lain-lain ya, fasilitas umum dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya ini sudah membuat kelompok mereka itu, kalau saya istilahkan, sudah tidak taat ajas terhadap konflik yang mereka sering ciptakan. Ya. Saya umpamakan begini Mbak, artinya kan kalau yang saya pahami ya, di Papua itu terutama saudara kita yang berasal di dataran tinggi ya, itu selalu akan melakukan konflik dengan orang yang memang mereka tidak sukai, satu, yang mereka benci, yang mereka dendam. Itu adalah latar belakang ceritanya. Jadi dalam kehidupan tradisi mereka seperti itu. Artinya mereka taat ajas. Jika mereka berhadapan dengan satu kelompok, dan kelompok itu saja yang mereka hadapi gitu. Tidak lagi keluar dari pattern itu, dari tujuan itu. Nah, namun demikian belakangan ini kan kita tahu sendiri kan sudah sedemikian lebar-lebar ya. Pada siapa saja yang mereka misalkan usaha, pedagang, guru, tenaga-tenaga yang lain, mereka lakukan semau mereka begitu dengan cara-cara yang sangat sadis gitu. Nah, itulah yang saya pikir tidak masuk akal dalam. Artinya tindakannya harus tegas begitu ya. Terima kasih banyak Pak Paulus atas waktunya, Kabak Intelkam Polri, Komjen Paulus Waterpauw. Terima kasih banyak juga Pak Nik Meset, mantan Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka, sudah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore Pak Paulus, Pak Nik. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih.